101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, saya Widya Pradipta di Bincang Spesial. Hari ini bersama dengan Badan POM Yogyakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hari ini kita akan membahas tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan atau OOT gitu ya. Apa saja ya sebenarnya obat-obatan yang sering disalahgunakan, kemudian bagaimana caranya kita nih bisa membedakan mana obat yang aman dan mana yang tidak. Nah, kita nanti akan bahas bersama dengan yang pertama, Widya sapa dulu Dr. Randa Rosi Hertati APTMP, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Badan POM Yogyakarta. Selamat siang Ibu Rosi. Selamat siang Mbak Widya, selamat siang Star Lovers. Iya. Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, merah-merah ya. Cerah sekali Ibu Rosi hari ini. Kemudian Ibu Rosi nggak sendiri, ditemani oleh Bapak Sugeng Rianto SH, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Badan POM Yogyakarta. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Bu Widya, Star Lovers, dan salam. Hari ini kan hari pahlawan nih. Betul. Kita semangat untuk hari ini, dan tema pahlawan hari ini kan bagaimana membangun bangsa nih. Star Lovers yang kami cintai itu ya. Dan mungkin kaitannya eratnya dengan materi yang akan disampaikan sebenarnya. Jadi bagaimana memberantas kemiskinan, kebodohan, dan juga bagaimana mencerdaskan bangsa. Ya, jadi semangat pahlawan itu yang akan jadi ini ya, semangat juga di siang hari ini gitu ya, dalam obrolan kita di siang hari ini. Star Lovers juga boleh banget untuk bergabung gitu ya. Sampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapannya di WA kita di 0818621013 atau boleh di Instagram kita, tuliskan di kolom komentarnya sesuai postingan Bincang Spesial kita hari ini ya, gitu di @starjogja_fm. Oke, ngomongin tentang obat-obatan tertentu, kayaknya ini juga jadi salah satu hal yang penting sekali kita tahu ya sebagai orang awam ya Bu Rosi dan juga Pak Sugeng. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu dulu sebenarnya definisi obat-obatan itu golongannya apa saja, definisinya itu apa? Obat-obatan karena banyak ya Bu Rosi dan juga Pak Sugeng. Monggo Bu Rosi dulu. Ya, terima kasih Mbak Widya, Star Lovers. Sebelum kita masuk yang dimaksud dengan OOT tadi ya, atau obat-obat tertentu, mungkin kita flashback sedikit ya tentang obat ya. Jadi sebetulnya obat itu berdasarkan definisinya adalah merupakan bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, maupun peningkatan kesehatan, dan termasuk juga kontrasepsi untuk manusia. Kemudian apa aja sih? Obat itu kan banyak sekali ya. Obat-obatan itu ya mungkin sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu, gitu kan. Ada yang bisa dibeli di apotik, ada yang bisa dibeli di warung, bisa beli di toko obat seperti itu. Ada yang dari rumah sakit. Nah sebetulnya penggolongan obat itu sendiri berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan terdiri dari obat bebas. Obat bebas ini ditandai dengan label lingkaran hijau. Kemudian ada obat bebas terbatas atau dikenal dengan OBT. Ini ditandai dengan label lingkaran biru. Lingkaran biru ya. Jadi kalau kita lihat kemasan obat itu ada dot, ada lingkarannya. Nah, itu kalau yang lingkarannya hijau tadi obat bebas, bisa dibeli di tanpa resep gitu. Nah, obat bebas terbatas itu yang tadi lingkarannya biru. Lalu ada lagi yang dinamai dengan obat keras. Nah, obat keras ini labelnya adalah lingkaran merah, bertulis huruf K. Kemudian ada lagi golongan psikotropik dan narkotik. Nah, obat keras ini yang untuk perolehannya harus melalui resep dokter. Seperti itu penggolongannya. Sip, berarti memang kita sebagai konsumen gitu ya, sebagai masyarakat harus jeli melihat kemasan ya Bu Rosi ya. Betul sekali. Iya. Ternyata baru sadar juga Widya ya, ternyata ada golongan-golongan tertentu bahkan warna dot ya, lebih ke lingkaran gitu ya Ibu ya. Iya, lingkaran dengan warna yang berbeda untuk masing-masing. Itu ya Star Lovers ya. Jadi memang harus kita tahu nih informasi tentang ini, ada batasan-batasan di mana itu tadi kategori-kategori obat gitu ya Bu Rosi ya. Kemudian kalau obat-obatan tertentu yang disalahgunakan nih Bu Rosi, ini apa sih sebenarnya OOT itu? Sebetulnya obat juga. Obat juga. Iya, obat.
Tapi obat ini karena dia efeknya itu bisa menimbulkan hal yang berbeda dari tujuan pemakaiannya. Oke. Nah ini kemudian menjadi sering disalahgunakan. Artinya dia digunakan tanpa resep dokter, tanpa di bawah pengawasan dokter. Walaupun sebetulnya dia termasuk golongan obat keras. Yang tadi aturannya harus diberikan berdasarkan resep dokter dan di bawah pengawasan dokter. Nah ini disebut ya tadi kita kenal OOT. Obat ini bekerja di sistem susunan syaraf pusat. Selain dia di luar narkotika dan psikotropika, jadi bukan termasuk golongan narkotik psikotropik, tapi dia bekerja di sistem susunan saraf pusat. Nah, apabila penggunaannya di atas dosis itu dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Seperti itu. Oke. Karena sering disalahgunakan, maka ini menjadi nanti ada regulasi khusus untuk OOT ini. Sebelum sampai ke situ ya, kita topiknya masih membahas tentang OOT itu apa. Seperti itu. Oke, jadi memang ini obat-obatan yang istilahnya kita beli tetapi tidak sesuai dengan resep dokter gitu ya Bu ya. Bahkan tidak menggunakan resep dokter. Bahkan tidak menggunakan resep dokter dan menggunakan dalam kadar atau batasan yang melebihi gitu melebihi ya Bu. dosis. Oke, inilah yang namanya OOT gitu ya. Sebenarnya juga obat, tapi mungkin penggunaan obatnya itu tidak sesuai dengan rekomendasi dari dokter, begitu ya Star Lovers ya. Oke, kemudian ini kan tindakan yang bisa dibilang sedikit kriminal sebenarnya Bu ya. Bisa masuk kriminal nggak sih Bu ini penyalahgunaan obat ini? Ini penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan artinya kan dia menggunakan obat tidak sesuai dengan tujuannya. Berarti bukan peredarannya ya, ini lebih ke penggunaan obatnya gitu ya Bu Rosi ya. Nanti bisa sampai pada peredaran juga. Nah, itu dia. Ya, jadi banyak juga dia selain menggunakan untuk dirinya sendiri, itu juga dia menjadi pengedar. Wah ini yang bahaya Bu Rosi. Itu tadi ada sanksi hukumnya seperti itu karena mengedarkan tidak sesuai regulasi. Dan ini juga yang sering dijumpai juga dalam masyarakat kita ya Bu ya. Gitu. Oke. Nah, apa aja obat-obat yang sering disalahgunakan Bu Rosi dan juga Pak Sugeng yang diatur melalui peraturan gitu ya Menteri Kesehatan? Baik, staf lover yang kami cintai ini. Terkait dengan obat tadi kan sudah disampaikan Bu Rosi ya kaitannya dengan penggolongan. Jadi penggolongan itu sangat penting. Jadi kami hadir di sini juga memberikan semacam edukasi kepada Star Lover, kepada masyarakat nih secara keseluruhan nih. Kaitannya dengan penggolongan obat. Artinya bahwa obat itu ada yang dapat dibeli dengan resep, ada juga yang tidak. Nah, termasuk yang obat-obat tertentu ini. Jadi obat-obat tertentu ini tadi disampaikan oleh Bu Rosi ya, itu kan kaitannya dengan saraf ya, pengobatan untuk saraf sebenarnya. Dan apabila itu digunakan, dikonsumsi melebihi dosis yang ditetapkan, itu akan menyebabkan ketergantungan. Itu yang penting kan ketergantungan di sini penekanannya. Dan juga dapat mengubah aktivitas perilaku dan juga mental. Artinya bahwa obat ini kalau ini digunakan tidak sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter, dapat menyebabkan hal-hal negatif. Tadi kalau disebutkan ini tadi kan ini ya singkatannya kan OOT gitu ya. Tapi kalau nanti digunakan lebih dari dosis terapi itu bukan OOT lagi nanti kan. Bisa OO tambah N di situ akhirannya. Nah, itu bisa begitu. Karena dampaknya itu luar biasa Ibu Widya nih. Jadi dampaknya itu nanti bisa ketergantungan, bisa menyebabkan sakau, perubahan perilaku, bahkan terakhir tidak bisa berpikir jernih. Tidak bisa berpikir jernih itu artinya bisa juga nanti di tahap akhir kalau itu memang itu berlangsung sangat lama itu bisa ada semacam keinginan untuk bunuh diri. Nah itu yang kami sebut seperti itu. Depresi gitu kan? Ya Pak ya. Depresi. Jadi sebenarnya obat-obat OOT itu sebenarnya secara umum kan untuk obat semacam untuk kelainan ya kejiwaan, obat kejiwaan sebenarnya. Dan ini kan ada 5 ya, ada 5 golongan sebenarnya. Yang pertama itu tramadol gitu ya. Jadi tramadol itu semacam obat pereda nyeri sebenarnya. Dan ini kan termasuk obat keras. Jadi harus dibeli dengan resep dokter. Jadi kalau tidak dibeli dengan resep dokter berarti ada sesuatu di situ itu kan di tempat penjualannya tadi. Kemungkinan itu adalah produk-produk yang ilegal tadi gitu ya. Lalu yang kedua itu
trihexyphenidyl gitu ya, atau di masyarakat dikenal namanya pil sapi gitu ya. Jadi pil sapi itu apa ya, nama kerennya gitu ya di masyarakat. Jadi bahkan kalau beli trihexyphenidyl ini ada kode-kodenya itu, Star Lover ya Bu Widya. Ada yang namanya itu dosis itu ya, box, 1 box gitu kan. Jadi 1 box itu isinya 100 itu kan. Ada juga istilah toples gitu ya. Nah 1 toples itu isinya 1000 gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ada kode-kode tertentu pada saat ini ya, konsumen ini meminta atau membeli kepada distributor atau kepada pelaku-pelaku ini, kalau memang itu kaitannya dengan produk-produk ilegal gitu kan. Lalu yang ketiga ada dextromethorphan. Sebenarnya kan obat batuk nih dextro itu. Dan ini memang berbeda dengan yang lain. Ini kan termasuk obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas itu sebenarnya tidak perlu dengan resep dokter, tapi karena ini sering disalahgunakan, maka itu adalah suatu obat yang diawasi oleh Badan POM. Jadi kalau di dalam peraturan Badan POM itu juga ditentukan yang beli gitu ya. Jadi yang beli itu minimal berumur 18 tahun. Jadi kurang dari itu seharusnya tidak boleh beli, karena ini obat-obat yang diawasi dan sering disalahgunakan sebenarnya. Lalu selanjutnya itu ada haloperidol, ada amitriptyline sama chlorpromazine. Jadi obat-obat ini sebenarnya kan kaitannya bekerja pada susunan saraf pusat, dan itu sebenarnya kan untuk penderita-penderita yang depresi sebenarnya, untuk pengobatan seperti itu. Oke, jadi kategori obat yang sudah disampaikan Pak Sugeng tadi lebih ke semacam kayak obat penenang gitu ya? Ya, semacam obat penenang. Bu Rosi dan juga Pak Sugeng ya, obat penenang yang memang biasanya sih ini harus dengan resep dokter karena keras ya, harus dengan resep dokter karena golongan keras. Obat keras. Berarti kan kalau ini terjual secara bebas, berarti memang ada yang salah ya Bu Rosi ya. Nah ini dia ini dijual secara ilegal tanpa izin, bahkan tadi ada sampai toples gitu ya Pak ya. Saya bisa membayangkan kalau 1 toples dijual secara bebas, kemudian ini punya efek samping yang luar biasa ya Bu ya. Dan yang menyedihkan itu obat-obat ini banyak dikonsumsi akhir-akhir ini oleh remaja. Kenapa ya Bu ya? Hingga masa dewasa awal. Kan sangat memprihatinkan ya. Kalau sampai itu terus meluas ya, tentunya kita tidak ingin anak-anak remaja yang merupakan harapan untuk masa depan mereka masih panjang, sudah tercemar oleh perbuatan yang merusak kesehatan mereka sendiri. Betul, ini hampir mirip kayak psikotropika sebenarnya ya Bu ya. Jadi ketika sudah mengkonsumsi ini dalam dosis yang mungkin besar, kemudian akan ketergantungan kayak gitu. Nah kalau misalnya remaja yang menggunakan obat ini dan dijual secara bebas, nah kenapa bisa sampai kayak gitu ya Bu ya? Maksudnya bisa sampai peredarannya bebas, kemudian sampai bahkan ke remaja gitu Bu. Anak-anak remaja zaman sekarang tahu juga ya obat-obat kayak gini ya Bu ya. Kalau dari lapangan sendiri gimana sih Bu? Kenapa sih akhirnya banyak orang yang mencari obat ini sebenarnya, tahu dari mana sebenarnya mereka nih gitu? Ya kita nggak bisa karena kan dengan keterbukaan informasi ya, kemudahan untuk mengakses informasi. Jadi sebetulnya informasi itu bisa menjadi inspirasi kan. Ya bisa mereka juga mendapatkan informasi dari teman, pergaulan seperti itu. Awalnya mungkin dari coba-coba atau mungkin juga karena teman-temannya masuk ke dalam lingkungan yang seperti itu kan dia merasa nggak pede kalau tidak seperti temennya yang lain. Jadi akhirnya terbawa arus, bisa seperti itu. Jadi memang banyak faktor memang ya yang mempengaruhi kenapa OOT ini menjadi terus meningkat seperti itu. Antara lain tadi lingkungan ya, bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan mereka di kampus, pergaulan dengan teman sebaya. Kemudian juga mungkin dari faktor keluarga begitu, mungkin dari keluarga yang broken home seperti itu. Ya jadi karena kan memang remaja itu merupakan golongan yang rentan dan labil seperti itu. Dan juga rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba itu kan membuat mereka
mencoba hal apa saja seperti itu. Kemudian juga mereka mungkin ada yang mudah putus asa, mudah terpengaruh, sehingga bisa rawan sekali untuk terjerat perilaku menyimpang seperti ini. Apalagi zaman sekarang juga sedang banyak juga yang membicarakan tentang kesehatan mental. Generasi anak muda sekarang kayaknya lebih rentan untuk terserang kesehatan mental ya Bu ya, dan mungkin salah satu solusinya adalah mencari obat penenang itu tadi mungkin ya Bu ya. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaan itu bagaimana sih modus peredaran OOT ini, kenapa bisa sampai kemana-mana gitu Pak Sugeng dan juga Bu Rosi? Ya baik, jadi modus kaitannya dengan peredaran OOT itu sangat besar ya, sangat banyak, dan memang saat ini modus yang paling utama itu melalui media online gitu ya. Jadi melalui marketplace biasanya itu untuk transaksinya. Jadi bisa melalui COD juga gitu ya. Dan bahkan mungkin modus-modus yang lain juga bisa dilakukan, misalnya dengan kamuflase itu ya Bu Widya. Kamuflase itu artinya bahwa bisa menggunakan semacam toko-toko semacam kosmetik itu. Jadi kalau kita lihat itu misalkan gitu ya, kita bisa memberi semacam ciri-ciri khusus kaitannya dengan toko-toko atau yang kaitannya dengan penjualan kosmetik itu. Jadi kalau yang beli itu banyak laki-laki remaja begitu ya. Lalu yang dipajang di dalam setannya itu kosmetik, dan kosmetiknya itu lama berdebu gitu ya, dan tidak ada aktivitas penjualan, itu sebenarnya itu juga bisa dicurigai melakukan penjualan salah satunya yang OOT ini gitu ya. Jadi memang banyak modus-modus gitu yang digunakan, bahkan kebanyakan itu memang melalui paket-paket gitu. Dan mungkin dari tempat Bu Rosi itu kan juga sering melakukan ini ya, penggerbekan juga dan juga pemeriksaan penyidikan kaitannya dengan modus melalui paket gitu kan. Makanya memang Badan POM itu perlu melakukan kerjasama dengan ini ya, jasa pengiriman gitu nih, kaitannya dengan pengiriman paket, karena memang kalau di Badan POM itu ada intelijen gitu ya, ada cyber begitu, yang bisa melakukan semacam kegiatan penyidikan gitu ya. Artinya bisa melakukan pemeriksaan dan juga mengindikasikan bahwa ada semacam transaksi kaitannya dengan obat-obat tertentu di sini gitu kan. Nah dari situ bisa dilakukan tindakan-tindakan kaitannya dengan bagaimana proses pencegahan dan juga penindakan kaitannya dengan peredaran tadi. Jadi memang banyak modus gitu ya kaitannya dengan ini. Tapi kebanyakan saat ini adalah transaksi melalui online dan juga pengiriman paket. Padahal kalau kita lihat di regulasinya untuk transaksi online itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk OOT itu ya, apalagi untuk narkotika dan psikotropika. Oke, jadi mungkin salah satu modusnya adalah resinya berbeda mungkin ya Bu ya, dibikin beda gitu ya, supaya nggak ketahuan. Waduh. Iya betul. Mereka menggunakan istilah-istilah itu tadi, tulis vitamin atau obat batuk, padahal sebetulnya isinya pil OOT. Iya, pil Y itu, pil sapi. Oke, baik. Jadi kan sebenarnya ada sanksi hukum ya Bu ya, untuk pengedar apalagi nih. Nah, dan juga pengguna juga bisa terkena sanksi hukum ya Bu Rosi. Pengguna, kalau pengedar pasti itu ya. Kalau pengguna juga apakah mendapatkan sanksi? Kalau yang psikotropik narkotik itu kalau dia menggunakan saja bisa kena sanksi. Tapi ini obat-obat keras lebih ke mengganggu kesehatannya ya. Yes, baik. Kalau sanksi hukumnya yang sendiri Bu untuk pengedar OOT ini Bu supaya jera. Mungkin saya bisa nambahkan nih katanya dengan sanksi hukum itu ya. Jadi sanksi hukum itu kan ada beberapa tingkatan di sini. Jadi memang ada beberapa undang-undang yang bisa diacu oleh Badan POM maupun lintas sektor kaitannya dengan penegakan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Kesehatan itu ya. Jadi di Undang-Undang Kesehatan itu mengatur kaitannya dengan produk-produk yang tidak memenuhi standar, itu yang pertama itu ya. Jadi kalau tidak memenuhi standar persyaratan itu bisa dijerat gitu ya dengan sanksi 12 tahun ya. Atau yang tadi kan, karena kebanyakan yang OOT itu adalah produk yang tanpa izin edar, itu kan produk ilegal nih. Itu juga bisa dijerat dengan ketentuan mengenai peredaran produk obat gitu ya, yang tidak memiliki legalitas gitu ya, perizinan, itu bisa dijerat. Jadi sanksinya cukup berat juga ini Bu Widya. Jadi sampai 15 tahun gitu ya. Dan juga kalau itu memang diraji, itu bisa menggunakan itu katanya dengan pekerjaan kefarmasian, praktek kefarmasian. Jadi dia tidak berwenang, tidak kompeten memproduksi gitu ya, sediaan tadi obat-obat tertentu, namun dia memproduksi. Nah itu bisa juga dikenakan sanksi juga secara pidana maupun kaitannya dengan denda gitu ya. Jadi memang ada beberapa ketentuan yang bisa digunakan oleh Badan POM untuk
menjerat pelaku gitu ya. Artinya memang ada unsur-unsur. Jadi unsur-unsur delik itu kan harus dibuktikan bahwa dia memang mengedarkan atau tidak gitu ya. Kalau cuma konsumsi sendiri, nah itu yang agak ini. Jadi berdasarkan nanti berita acara ya Bu Rosi atau kaitannya dengan ini nanti bisa dipertimbangkan apakah itu pembinaan saja atau tidak gitu ya. Tapi kalau dia sampai mengedarkan produk obat-obat tertentu tadi, nah itu baru bisa kena delik tadi. Oke, sanksinya cukup besar sebenarnya, 15 tahun penjara ya Pak Sugeng ya. Tapi ternyata masih banyak yang melakukan kegiatan ini ya Pak Sugeng dan juga Bu Rosi. Nah, apa yang mungkin disarankan ya, atau mungkin pengawasannya seperti apa Bu selama ini yang dilakukan oleh Badan POM sendiri untuk bisa meminimalisir lah ya, karena ini kan lagi-lagi kita sudah mengawasi kan, tapi banyak juga praktek di luar sana yang memang istilahnya curi-curi ya Bu ya. Nah, ini selama ini Badan POM bagaimana pengawasannya Bu? Iya, baik. Jadi kalau terkait pengawasan itu bicara produk secara umum ya, obat dan makanan, itu Badan POM mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan pre-market dan post-market kaitannya dengan obat itu memenuhi standar atau tidak. Jadi sebelum produk itu beredar, itu dilakukan suatu yang namanya pengawasan pre-market. Mereka harus mendaftarkan produknya melalui proses pendaftaran untuk mendapatkan izin edar. Nah, untuk mendapatkan izin edar itu tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemilik merek itu ada cukup banyak ya. Jadi mereka harus memiliki sarana untuk produksi, kemudian juga mematuhi cara pembuatan kalau itu obat, CPOB, cara pembuatan obat yang baik untuk memastikan bahwa produknya sesuai standar. Ada penanggung jawabnya, apotekernya, seperti itu. Itu pengawasan pre-market. Sedangkan pengawasan yang post-market itu kami juga, petugas juga melakukan sampling di pasaran, di lapangan untuk memastikan bahwa produk yang sudah beredar itu masih konsisten dengan ketika dilakukan proses registrasi atau pendaftaran, surveillance-nya seperti itu. Nah, terkait obat-obat tertentu ini, itu ada peraturan Badan POM yang khusus mengenai pengelolaan obat-obat tertentu, karena tadi sering disalahgunakan. Ya, jadi berdasarkan peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, itu sebenarnya sudah diatur bagaimana distribusinya. Jadi sarana resmi yang mendapat izin untuk mendistribusikan obat-obat ini itu harus membuat laporan secara periodik dan terinci ke Badan POM seperti itu. Jadi sebenarnya secara regulasi, pengawasan dan pengaturan sudah diakomodir ya, supaya masyarakat itu terlindungi dari obat yang tidak memenuhi standar atau yang tidak sesuai keamanan khasiatnya. Seperti itu. Nah ini menarik ya Star Lovers ya. Ternyata tidak diduga-duga bahwa banyak juga gitu ya yang obat-obatan terlarang itu tadi ya, obat-obatan tertentu yang memang beredar dengan sangat pesat gitu, sangat marak gitu ya di masyarakat. Dan nanti kita akan bahas juga bagaimana dengan pengawasannya di DIY. Bagaimana data yang ada ya Bu ya dari pengawasan Badan POM sendiri. Tapi kita akan jeda dulu. Silakan Star Lovers yang pengen bertanya atau menanggapi juga boleh banget, langsung aja sampaikan di WhatsApp kita di 0818621013 atau juga di Instagram kita @sarjogja_fm. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih di Bincang Spesial bersama dengan Badan POM Yogyakarta ya Star Lovers ya. Banyak perbincangan yang sudah kita bahas juga gitu ya, terkait dengan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang beredar di sekitaran kita Star Lovers. Dan tadi sudah banyak disampaikan juga ya, golongan-golongan obatnya apa saja. Kemudian bagaimana akhirnya sekarang itu remaja yang rentan, yang akhirnya juga meningkat ya penggunaan OOT ini ya Bu Rosi dan juga Pak Sugeng. Nah, kemudian sekarang kalau boleh ditanyakan gitu ya Bu Rosi, hasil pengawasannya yang dilakukan di DIY sejauh ini seperti apa Bu Rosi terkait dengan penyebaran OOT ini? Ya, terima kasih Mbak Widya, Star Lovers. Kembali kita membahas tentang OOT ini. Nah, jadi kalau terkait kita bicara pengawasan ya, pengawasan itu kita lihat, kami informasikan dulu struktur
penugasan yang ada di Balai POM ya. Jadi kami ada substansi penindakan. Nah, substansi penindakan ini yang kemudian melakukan penindakan apabila terjadi kejahatan obat dan makanan. Jadi karena penyalahgunaan OOT ini masuk dalam kategori kejahatan obat dan makanan, itu menjadi bagian dari tugas substansi penindakan untuk melakukan tindak lanjut, ya tindak lanjut apabila ditemukan indikasi adanya kejahatan, khususnya di sini kita bicara penyalahgunaan OOT. Ya. Nah, kemudian di Balai POM juga ada laboratorium. Jadi kami juga ada substansi pengujian yang ada laboratorium di sini. Laboratorium melakukan pengujian terhadap salah satunya komoditi obat. Ya, di sini kalau bicara OOT itu kami banyak menerima barang bukti yang berupa OOT yang merupakan hasil dari penindakan yang dilakukan kepolisian. Ya. Salah satunya ya, selain juga menguji yang lainnya. Jadi kalau kita bicara khusus OT ini, kami ada data untuk yang hasil uji laboratorium berdasarkan barang bukti yang dimasukkan oleh pihak kepolisian terkait OOT. Itu selama periode tahun 2020 sampai dengan September 2023 terdapat 745 permintaan pengujian, ya. Itu didominasi oleh OOT. Kemudian ada juga kami mempunyai kompetensi untuk dimintai keterangan sebagai ahli untuk kasus-kasus kejahatan obat dan makanan. Nah, di khususnya yang terkait OOT itu untuk periode 2020 sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 423 kasus. Nah, kemudian di substansi penindakan ini kami ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini juga tadi kaitannya kalau ada pertanyaan apakah pernah dilakukan penindakan, itu pernah, sangat pernah. Jadi PPNS kami itu di selama periode tahun 2019 sampai 2023 cukup banyak menangani kasus OOT. Ya, untuk kasus-kasus OOT ini ada yang tindak lanjutnya sampai kepada pro justisia atau sampai ke di tindakan hukum, sanksi hukum. Kurang lebih itu ada sekitar 20 kasus yang sudah ditangani. Baik yang kalau dari sisi dia hanya pengguna, dia tidak mengedarkan, maka sifatnya nanti pembinaan karena tidak terdapat bukti dia mengedarkan. Betul. Tapi kalau dia selain menggunakan, dia juga mengedarkan dan kami menemukan bukti dia sudah melakukan mengedarkan itu, maka dilakukan tindakan pro justisia dengan sanksi hukum seperti itu dengan menggunakan undang-undang kesehatan. Ini angka yang cukup besar ya Bu Rosi ya? Iya. Ada 423 kasus tadi ya untuk keterangan ahli tadi ya di tahun 2020 sampai 2023. Iya. Dan ini juga sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan juga oleh Pak Andri nih di Timoho. Apakah Jogja pernah ada kasus sampai penindakan hukum begitu Bu Rosi? Berarti memang pernah ya Bu ya, gitu sampai angka itu tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya di WA kita di 0818621013 dari Pak Aji ini Bu. Kalau sudah kecanduan OOT ini efeknya seperti apa sih Bu? Apakah sakau, hampir mirip kayak pakai narkoba atau gimana nih gambarannya? Gitu, monggo dijawab dulu. Iya, jadi memang sifatnya kalau sudah kecanduan tuh menjadi tergantung ya, adiksi, ketergantungan, seperti itu. Bisa sampai merubah aktivitas mental dan perilaku. Jadi seperti obat-obat psikotropik seperti itu. Mirip ya Bu ya? Mirip seperti itu. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, terima kasih untuk Ibu Silvi. Apakah Badan POM ini rutin mengawasi peredaran OOT ini? Berapa bulan sekali ya Pak, Bu? Kemudian peta penyebarannya OOT ini seperti apa di Yogyakarta? Di semua kabupaten atau kota gitu di daerah istimewa Yogyakarta. Baik ya, jadi kalau bicara pengawasan itu kita melakukan pengawasan kan berdasarkan regulasi ya, berdasarkan aturan. Jadi untuk
obat-obat tertentu ini sudah tadi ada peraturan Kepala Badan yang nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan. Di situ sudah diatur secara ketat untuk yang sarana-sarana resmi yang mendapat izin untuk memproduksi ataupun menyalurkan obat-obat ini. Nah, di situ pengawasannya kepada hal-hal yang sudah dilaporkan. Jadi distributornya, kemudian pabriknya yang memproduksi itu membuat laporan setiap bulan untuk berdasarkan aturan Kepala Badan POM itu melaporkan ke Badan POM. Nah, dari situ kemudian untuk pengawasannya. Nah, kalau yang sifatnya dia ilegal itu yang ditindaklanjutin oleh substansi penindakan. Ya, kalau kita bicara struktur Badan POM di pusat itu ada kedeputian penindakan kejahatan obat dan makanan. Nah, di mana di situ ada 4 direktorat cegah tangkal, direktorat siber, kemudian direktorat penindaan, ada cegah tangkal, siber, intelijen. Nah, intelijen. Jadi kami juga mempunyai fungsi untuk melakukan pencegahan, cegah tangkal, melakukan intelijen, patroli siber, kemudian melakukan penindakan. Oke, keren ya Bu ya, ada intelnya ya di Badan POM. Saya baru tahu Bu kalau punya intel ya Bu ya. Jadi memang benar-benar mengawasi kejahatan obat dan makanan. Khusus kejahatan obat dan makanan gitu ya. Jadi berhati-hatilah ya Star Lovers ya dalam mengkonsumsi dan juga memilih produk obat yang aman gitu ya Bu. Kadang-kadang kita juga perlu harus aware gitu ya, dan mungkin Bu Rosi sama Pak Sugeng bisa memberikan semacam kayak guidance gitu atau tips lah ya. Gimana sih caranya supaya bisa tahu atau sadar diri bahwa ini pilihan produk yang aman nih, obatnya aman nih untuk saya konsumsi. Apalagi kan kalau misalnya sakitnya pusing, batuk kan biasanya kita ke warung terdekat aja ya Bu ya, Pak Sugeng ya gitu. Jadi nggak perlu harus ke Vaskes dulu, biasanya kayak gitu sakit-sakit yang ringan. Nah, ini apa yang harus kita tahu nih masyarakat? Baik, saya juga ingin menambahkan kaitannya dengan tadi ya, pertanyaan ketergantungan tadi ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan di awal gitu ya, kaitannya dengan ketergantungan. Jadi memang obat-obat tertentu itu dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan perilaku tadi ini. Jadi biasanya itu yang bersangkutan itu konsumsi obat tersebut gitu kan, dan merasa nyaman gitu ya. Bahkan kalau yang berlebih tadi bisa menyebabkan euforia. Euforia itu merasa kenikmatan sesaat. Karena nikmat itu akhirnya minum terus. Mengkonsumsi terus. Jadi candu. Jadi hampir sama dengan psikotropik atau narkotik. Kalau dilihat dari sisi perilaku, dampak dari konsumsi obat tertentu tadi yang berlebihan. Jadi berdasarkan itu juga nanti dampaknya juga sama gitu ya. Jadi bisa menyebabkan sakau, pusing, denyut jantung, berdebar-debar gitu ya. Walaupun memang tujuan utamanya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dan seterusnya. Tapi jangka panjang akan berdampak pada kesehatan. Nah, dari hal itu memang kami sarankan tadi ya, bahwa kaitannya dengan itu bisa ya untuk remaja-remaja, karena banyak kan itu remaja yang menggunakan obat-obat tertentu. Bahkan kalau dilihat dari kasus pengujian ya, dari sampel kepolisian itu bahkan buruh, tukang parkir gitu ya, itu juga mengkonsumsi itu. Ya, tukang parkir bekerja malam gitu ya, nanti satpam mungkin security yang bekerja malam gitu, atau tukang ronda gitu kan, untuk meningkatkan daya tahan supaya tidak mengantuk, lebih fokus. Itu janjinya kan sebenarnya itu. Tapi karena dampaknya tadi ketergantungan dan perubahan perilaku itu yang bisa menyebabkan adanya dampak-dampak pada kesehatan tadi gitu nih. Nah, untuk mencegah itu sebenarnya kalau remaja, yaitu artinya bahwa nanti di rumah gitu ya, Bapak Ibu Star Lover, itu perlu adanya kita perlu memperhatikan keluarga kita masing-masing, anak-anak gitu ya. Kalau ada perubahan sikap dan seterusnya perlu kita cermati, apakah ada sesuatu yang terjadi, lingkungannya seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Jadi remaja itu juga membutuhkan semacam perilaku-perilaku tertentu gitu ya. Misal, treatment ya Pak? Iya, treatment gitu ya. Artinya jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak baik seperti tadi gitu ya. Misalnya gitu ya, artinya bahwa bisa olahraga, ini olahraga itu bisa digunakan gitu ya. Aktivitas-aktivitas tertentu bisa digunakan. Karena memang penggunaan obat-obat tertentu hampir sama dengan hormon yang kita miliki sebenarnya. Jadi ada hormon yang menyebabkan kebahagiaan, endokrin gitu ya.
itu salah satunya kan disebabkan karena makanan itu ya. Dengan makan coklat seperti itu hormon itu bisa muncul. Olahraga juga bisa seperti itu gitu ya. Olahraga yang baik itu misalnya aerobik, renang gitu ya. Jadi renang itu walaupun kita belum olahraga antar remaja, belum olahraga itu juga bisa menyebabkan bahagia gitu nggih. Jadi bisa ke kolam renang melihat begitu sudah bahagia gitu nggih. Apalagi kalau berenang gitu nggih. Artinya bahwa hal-hal seperti itu perlu adanya semacam aktivitas tertentu agar remaja itu tidak terjerumus gitu ya. Salah satunya adalah tadi gitu ya, pengawasan dari orang tua, pengawasan dari sekolah, masyarakat, dan juga adanya aktivitas di luar itu, misalnya ekstrakurikuler, olahraga dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas yang positif ya, yang bisa mendukung kegiatan supaya positif terus energinya tersalurkan. Tapi kadang-kadang juga karena kebanyakan akses informasi itu gitu ya, itu juga kadang yang bikin ini nih harus bijak memilah. Ini orang tua harus benar-benar mengawasi. Harus benar-benar mungkin komunikasi ya Bu ya. Betul sekali, harus ada komunikasi yang intens ya. Satu lagi tadi mengenai sebaran ya. Ya, tadi terlewat. Untuk sebaran itu hampir merata sih sebetulnya. Ya, di wilayah kabupaten kota. Mau itu di Gunung Kidul, mau Kulon Progo, itu ada kasus-kasusnya cukup banyak. Apalagi kota Sleman ya, yang padat penduduknya dan yang khusus Sleman itu kan banyak mahasiswa. Ya, jadi banyak kos-kosan, anak kos yang mungkin tempat kos itu tidak ada induk semangnya seperti itu, atau yang ada induk semangnya pun bisa juga terjadi hal-hal seperti itu. Jadi banyak kami menerima informasi adanya pengiriman OOT begitu dari Jakarta misalnya. Itu memang akhir-akhir ini memang lebih banyak di Sleman paket itu, alamat penerima paketnya seperti itu ya. Yang memang memprihatinkan dan memang sudah semakin melebar ini penggunanya, bukan hanya tadi remaja ya, tapi juga itu tadi pekerja buruh seperti itu. Mereka juga mengkonsumsi, alasannya sih memang katanya supaya punya kekuatan begitu, untuk karena pekerjaannya membutuhkan tenaga ya, seperti itu. Dan ada juga yang katanya untuk meningkatkan percaya diri, karena ya mohon maaf dari lingkungan keluarga yang ada yang broken home seperti itu. Jadi mengalihkannya dengan menggunakan OOT ini salah satunya. Ini berarti memang baik di kota, istilahnya kota, akses kota kan lebih mudah ya Bu. Betul. Baik itu di kabupaten-kabupaten yang lain juga merata ya Bu. Iya, di Gunung Kidul, Kulon Progo pun kami juga menemukan kasus-kasus penyalahgunaan OOT ini. Oke, jadi memang sudah sampai ke pelosok-pelosok, maksudnya sudah sampai ke wilayah-wilayah yang mungkin jangkauan informasinya atau jangkauan karena akses, bukan hanya akses sih, tapi karena kegiatannya juga gitu ya. Ternyata sudah sampai segitunya ya, agak kaget juga saya. Oke, ini hal yang perlu kita cermati bareng-bareng ya Star Lovers ya, termasuk juga ini tadi Bu, supaya kita bisa mengetahui atau tidak, setidaknya kita bisa paham lah, ini obat yang aman untuk kita gunakan, ini yang enggak, itu apa yang harus kita lakukan nih Bu Rosi dan juga Pak Sugeng? Pertama ini ya sarana yang resmi ya. Jadi kalau kita mau memilih produk ya, khususnya di sini kalau mau memilih obat, tadi kalau obat bebas kan kita bisa beli tanpa resep dokter ya. Nah, maka bacalah petunjuk penggunaan dan semua keterangan yang ada sebelum mengkonsumsi produk obat. Nah, apabila kemudian masalah kesehatan itu membutuhkan ahli, konsultasikan pada dokter atau ahli medis sebelum mengkonsumsi suatu produk obat. Terutama mereka yang mengalami kesehatan yang serius ya. Kemudian juga apabila terjadi efek yang tidak diinginkan, segera hentikan penggunaan dan hubungi dokter. Kemudian tidak mengkonsumsi produk-produk yang sudah diumumkan dalam peringatan atau public warning. Jadi Badan POM kan secara rutin mengeluarkan public warning ya terkait produk-produk yang yang ilegal, seperti yang tidak terjamin keamanan khasiat dan mutunya. Kemudian juga itu kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Teliti sebelum membeli dan sebelum mengkonsumsi, seperti itu ya.
dengan tadi melakukan pengecekan baik pada kemasan, label, izin edar dan masa kadaluarsanya. Yes, intinya jangan coba-coba deh kalau sudah ada warning, sudah ya. Jangan coba-coba deh. Ya, jadi kalau yang resmi kan kita bisa di apotek itu memang untuk resmi ya penjualan obat. Kemudian juga kalau yang di rumah sakit kan sudah berdasarkan resep dokter itu udah terjamin ya. Jadi yang di luar sarana resmi itu yang jangan coba-coba. Yes, oke. Ada pertanyaan nih Bu Rosi dan juga Pak Sugeng, mumpung belum waktunya mepet gitu ya. Terima kasih untuk Swastika Putri. Kalau di Yogyakarta kira-kira obat apa yang paling banyak disalahgunakan? Jenisnya apa? Dari tadi yang golongan yang sudah disampaikan Pak Sugeng tadi, mungkin apa yang paling banyak? Kemudian juga dari Bapak Widi Asmorojati, betul tidak ya kalau kecanduan pil koplo itu bisa jadi syarafnya kena, orangnya jadi lola alias loadingnya lambat gitu Bu, gitu. Dan Pak Sugeng monggo ditanggapi. Baik, yang sering disalahgunakan itu yang trihexyphenidyl. Oke. Ya kalau disingkat THP. Kemudian nama apa istilahnya ya, nama keren, nama umum yang sering digunakan pengguna itu ada yang menyebutnya pil Y, ada yang menyebutnya pil sapi, ada yang menyebutnya double L, LL seperti itu. Ya, jadi kenapa disebut pil sapi? Karena sapi itu kan pelongah-pelongoh ya. Oh, ya ampun. Jadi kalau minum itu kemudian jadi pelongah-pelongoh ya Bu. Overdosis sudah kecanduan sampai pada taraf yang adiksi itu kan pelongah-pelongoh gitu, udah nggak fokus. Diajak ngomong kita tanya A, dia jawab B, seperti itu. Ya. Kok ya dicari gitu ya Bu, saya heran loh. Pil sapi kok ya dicari. Pelongah-pelongah. Ini sebenarnya trihexyphenidyl ini obat apa sih Bu? Apa dia obat istilahnya pereda nyeri atau obat apa sebenarnya dia? Untuk Parkinson ya. Oh. Untuk penderita Parkinson. Mengendalikan gerakan antara saraf dan otak supaya sinkron begitu gerakan anggota tubuh antara saraf dan otak. Baik. Jadi ini yang paling banyak ditemukan ya Bu ya kasusnya ya. Hampir 78%-an dari yang angka saya sebutkan tadi itu obatnya yang disalahgunakan adalah THP ini. Trihexyphenidyl. Siap. Kemudian tadi yang dari Pak Widi tadi, betul nggak ya kalau kecanduan pil koplo ini sebutannya ini syarafnya kena, orangnya juga jadi loadingnya lambat alias ya hampir mirip kayak pelongo-pelongo tadi sebenarnya. Monggo Pak Sugeng. Jadi memang sama ya. Jadi kalau dilihat dia memang kalau sudah terlanjur parah nih mengkonsumsi tadi itu kan ya bisa kayak pelongo-pelongo tadi gitu ya. Jadi lola gitu nih. Artinya memang dampak yang paling besar itu ya kaitannya dengan itu, bahkan ada rasa yang tadi keinginan untuk bunuh diri tadi juga ada gitu ya. Artinya memang sangat besar untuk mempengaruhi saraf karena memang bisa mempengaruhi perilaku dan juga mental tadi itu ya. Jadi tidak bisa berpikir jernih gitu kan. Jadi kalau ada masalah akhirnya ya kembali lagi mengkonsumsi itu, kalau tidak akhirnya kan berpikir pintas tadi itu ya. Jadi itu menjadi hal yang perlu dipikirkan bersama gitu ya. Karena memang tadi kenapa yang tadi ya pil sapi itu beredar luas itu karena harga juga nih Bu Widya. Harganya terjangkau. Jadi harganya terjangkau, murah, 30.000 itu sudah bisa dapat satu dosis gitu ya. Jadi 10 itu murah gitu ya. Artinya dengan harga murah itu dan bisa dijangkau oleh siapapun gitu ya. Kalau harganya murah begitu kan mahasiswa bisa gitu kan, buruh pabrik gitu kan, tukang parkir pun bisa gitu ya untuk membelikan harga murah itu. Akhirnya peredaran itu sangat luas dan juga karena pergaulan tadi itu ya, makanya yang pil sapi tadi lebih banyak beredar di Jogja karena juga kaitannya satu juga harga juga gitu ya. Padahal ini obat Parkinson itu kan sebenarnya obat untuk lansia ya biasanya ya Bu ya, untuk yang tremor kayak gitu-gitu kan ya Bu ya. Sampai segitunya ya, luar biasa nih. Jadi menambahkan sedikit, memang obat-obat ini dia bekerja pada sistem saraf pusat. Jadi memang bekerjanya di sistem saraf pusat ya. Jadi kalau overdosis ya itu akan mempengaruhi sarafnya ya. Jadi tidak sesuai dengan tujuan penggunaan pengobatannya kalau overdosis.
Ini kalau ada ini nggak sih Bu kayak gambaran atau kasus kalau misalnya ada case kayak gitu di Yogyakarta sudah overdosis, penanganannya sampai seperti apa ya Bu? Kalau mungkin ada informasi yang beredar di Badan POM seperti apa Bu? Jadi kalau penanganan sebetulnya banyak ya. Ada di Jogja itu ada rumah untuk rehabilitasi, tempat-tempat untuk rehabilitasi ya, ada Pondok Elkana seperti itu untuk menangani penderita-penderita yang akibat penyalahgunaan obat seperti itu. Cuman memang kadang-kadang yang bersangkutan sendiri kan mungkin tidak merasa membutuhkan untuk melakukan rehabilitasi seperti itu, atau mungkin pihak keluarga mungkin tidak bisa menerima kalau kondisi anaknya seperti itu membutuhkan rehabilitasi. Mungkin ada efek psikologis malu seperti itu, jadi malah mungkin ya disembunyikan atau ditutupi. Tapi kalau fasilitas untuk rehabilitasi ada beberapa tempat rehabilitasi di Jogja. Jadi masih ada harapan ya kalau misalnya ini terjadi, misalnya ini jadi memang ada pusat rehabilitasi yang bisa membantu gitu ya Bu ya, untuk memperbaiki ya. Betul. Kita harapkan sih nggak ada lagi selepas ini ya Bu Rosi dan juga Pak Sugeng ya. Baik, terakhir nih Bu Rosi dan juga Pak Sugeng, ternyata banyak juga yang bertanya ya sampai udah mepet ini waktunya. Himbauan untuk Star Lovers nih untuk bisa menghindari adanya obat palsu, kemudian obat-obat ilegal seperti itu, cara yang bisa kita lakukan untuk mengecek produk tersebut sebenarnya sudah terdaftar di Badan POM atau belum? Monggo. Baik, staff Lovers yang berbagi ya. Untuk mengecek itu sebenarnya Badan POM sudah punya aplikasi nih. Selain website juga bisa digunakan. Jadi di dalam aplikasi BPOM Mobile itu Star Lover bisa mengecek gitu ya dengan cara download sebenarnya di HP ya, Android. Jadi di Play Store bisa di-download BPOM Mobile, dan kemudian banyak informasi di dalam BPOM Mobile itu. Salah satunya adalah pengecekan legalitas suatu produk gitu ya. Baik dengan memasukkan nomor izin edar maupun dengan scan barcode gitu ya. Itu bisa digunakan. Termasuk informasi pengaduan. Jadi kalau memang ditemukan gitu ya ada penyalahgunaan atau ada sarana yang menjual ya, atau toko yang menjual produk-produk dicurigai seperti itu, bisa juga disampaikan melalui aplikasi tadi. Dan bisa juga Star Lover itu mengecek melalui website kami di pom.go.id. Di situ juga ada pengecekan produk. Selain itu bisa juga telepon ke Balai Besar POM di Yogyakarta, juga bisa kami layani, WA juga bisa, dan juga bisa datang langsung. Kalau memang ada informasi yang bersifat rahasia gitu ya, kaitannya dengan peredaran obat-obat tertentu tadi yang ilegal, itu bisa disampaikan langsung ke kami gitu. Kami juga ada ruangan pengaduan yang identitas pengadu juga kami rahasiakan. Jadi ada berbagai cara untuk mengecek produk palsu, termasuk bagaimana melaporkan adanya tindakan-tindakan atau perbuatan yang berupa pengedaran obat ilegal tadi. Oke, jadi bisa langsung cek aja di website gitu ya, dicek BPOM Mobile. Ada POM Mobile juga yang akan lebih dekat tentu aja karena kita juga terbiasa untuk akses melalui handphone begitu ya. Baik, jadi ini bisa dimanfaatkan Star Lovers ya untuk update juga ya. Di situ pasti tertera beberapa produk-produk ya Bu ya, yang terlarang produk-produk yang ilegal gitu ya, termasuk juga aduan juga ada di situ ya, ada wadahnya di situ. Baik, Bu. Ada media sosial juga. Oke, apa itu Bu Rosi? Instagram bbpom_Yogyakarta. Facebook juga ada, FB Balai Besar POM Yogyakarta, Twitter @bpom_Jogja. Sip. Oke, jadi itu tadi beberapa media yang bisa kita akses ya Star Lovers ya, untuk bisa lebih dekat dengan kita tentu aja. Supaya lebih mudah juga ya Bu ya. Sekarang zamannya digital, jadi kemana-mana bisa akses gitu. Oke, terima kasih Bu Rosi dan juga Pak Sugeng informasinya ya. Sekali lagi untuk Star Lovers, jangan coba-coba deh kalau sudah ada warning dari Badan POM gitu ya. Betul. Harus menjadi perhatian. Yes, harus jadi perhatian kita bersama supaya kita juga tetap sehat, dan bahkan informasi ini jangan sampai hanya berhenti di kita aja, tapi kita berikan informasi ini ke orang-orang sekitar kita gitu ya, supaya sama-sama aware, sama-sama menjaga ya. Bu Rosi dan juga Pak Sugeng, terima kasih.
Terima kasih juga Star Lovers. Terima kasih Mbak Widya. Oke, Star Lovers, kita akhiri bincang spesial kita di siang hari ini. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.